Oke, kita mulai teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sobat Unilam, khususnya mahasiswa di FTI Unilam yang sekarang sedang belajar untuk mata kuliah logika dan algoritma. Hari ini kita sudah masuk teman-teman semua di pertemuan yang keenam menjelang UTS, yaitu materi terakhir menjelang UTS tentang struktur rekursif. Apa itu struktur rekursif? Sekali lagi, ini materi terakhir untuk UTS ya. Jadi dari pertemuan satu sampai dengan materi ini nanti jadi bahan UTS-nya teman-teman semua. Nah, teman-teman, kita langsung masuk aja ya. Jadi fungsi rekursif merupakan fungsi yang melakukan pemanggilan dirinya sendiri. Secara tidak sadar dalam kehidupan sehari kita sering menggunakan rekursif baik secara tidak sadar maupun secara sadar. Nah, pemanggilan yang dilakukan misalnya ketika kita bercermin lalu memanggil diri kita sendiri untuk satu termin, dua termin, dan tiga seterusnya itu termasuk rekursif. Atau ketika kita melakukan proses pemotongan roti tawar, dari potongan pertama sampai dengan potongan terakhir kita mengulangi proses yang sama. Itu disebut sebagai proses rekursif. Jadi pemanggilan dirinya sendiri. Atau ketika teman-teman sedang hiking, naik gunung di atas pegunungan, atau bisa juga di sebuah ruangan kosong, ketika kita memanggil diri kita sendiri atau kita menyuarakan sesuatu, terdengar suara balik atau yang namanya gema, memanggil ulang. Kita panggil ulang diri kita, saya akan muncul suara saya. Gema itu yang disebut sebagai pemanggilan dirinya sendiri secara berulang-ulang, atau prosesnya kalau di komputer namanya proses rekursif. Ya, sekali lagi ya. Jadi proses rekursif akan berjalan terus-menerus sampai diberikan fungsi pada kondisi tertentu dia berhenti. Nah, fungsi rekursif dibuat agar perintah yang dijalankannya menjadi lebih sederhana dan efisien. Jadi proses looping yang dibuat lebih efisien, pemanggilan ulang dirinya sendiri. Baik ya. Nah, sebelum membuat fungsi rekursif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah proses yang akan dijalankan itu akan berulang, tetapi nilai parameternya ya dengan nilai parameternya yang dapat berubah-ubah. Jadi parameternya ini sifatnya variabel berubah, tidak konstan ya. Nah, kondisi di mana fungsi berhenti melakukan rekursif. Jadi rekursif harus diberikan satu kondisi bahwa dia harus berhenti. Kalau tidak ya nanti dia tidak disebut sebagai algoritma, kawan-kawan semua ya. Oke, secara contoh misalkan kita akan menghitung perpangkatan sebuah bilangan ya. Perpangkatan bilangan A akan dipangkatkan dengan B. Misalkan A sama dengan 2 basisnya, B adalah 3 eksponennya. Jadi kalau 2 pangkat 3 berarti itu akan melakukan proses pengulangan pemanggilan dirinya 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Nah, ini disebut sebagai rekursif atau nantinya terkenal dengan bilangan faktorial. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 pangkat eksponen dikurang 1. Jadi eksponennya 3. 2 dikali 2 pangkat 2. Lalu 2 pangkat 2 akan memanggil dirinya sendiri, yaitu 2 dipanggil dirinya sendiri, yaitu 2 dikali 2 itu sendiri dipangkatkan 2 eksponen tadi dikurangi 1. Jadi 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu akan memanggil ulang dirinya sendiri. Ini faktorial namanya ya. Yaitu 2 dikali 2 tadi dipangkatkan bilangan itu dikurangi atau bilangan tadi eksponen dikurangi 1, yaitu 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 akan berhenti. Kenapa? Karena sudah berakhir pemanggilan atas dirinya sendiri. Jadi 2
dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 0. Itu hasil dari 2 pangkat 2. Ya, itu disebut sebagai bilangan konsep faktorial. Ya. Misalkan ini konsep faktorial ya. Jadi kalau yang tadi contohnya sekarang kita gambarkan dalam konsep faktorial. Faktorial dari sebuah bilangan bulat positif n didefinisikan adalah n faktorial. Faktorial itu pakai tanda seru ya teman-teman ya. N faktorial sama dengan n dikali n itu sendiri dikurangi 1 dikali n itu sendiri dikurangi 2 dan seterusnya sampai dengan bilangan itu menjadi 1 yaitu bilangan itu sendiri. Jadi kalau 5 faktorial yaitu 5 dikali ya 5 tadi dikurangi 1 yaitu 4. Lalu 4 dikali ya bilangan tadi 5 dikurangi 2 jadi 3. Dikali 2 faktorial ya yaitu 5 dikurangi 3 dan seterusnya sampai dengan 1. Jadi 5 faktorial hasilnya 120 yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sementara 0 faktorial itu adalah 1 yang didefinisikan secara matematis. Nah, algoritmanya seperti ada di layar samping teman-teman ya. Input n ini adalah bilangan faktorialnya, outputnya adalah hasil faktorial dari n faktorial. Jadi jika n lebih kecil dari 0, kalau lebih kecil dari 0, inputnya tidak valid karena 0 tidak bisa didefinisikan secara matematis. Ya, jika tidak, hasil diberikan harga 1. For I, mulai dari I sama dengan 1 to N. N-nya tadi faktorialnya keberapa? Kalau N-nya 5 berarti 1 to 5. Hasil sama dengan hasil dikali I. N4, print hasil. Seperti PR yang kemarin teman-teman lakukan. Itu secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan proses algoritma faktorial. Ya, kita lanjut teman-teman supaya. Nah, ini algoritma faktorial tadi saya salin ulang ya. Lalu kita buatkan dalam bahasa pemrograman ya. Bahasa C misalkan ya. Nah, ini include integer main utama, lalu NI, long faktorial sama dengan 1, print, masukkan bilangan. Ya, ini F itu untuk berbaris turun ke bawah ya. Scan, persen D, dan NN. Ya. Jika N lebih kecil dari 0, cetak faktorial tidak terdefinisikan. Jika tidak, else for I sama dengan 1, I lebih kecil dari N, I-nya bertambah 1 ya. Faktorial sama dengan I dicetak. Nah, kalau kita masukkan 5, bilangan 5 faktorial dari 5 adalah 120. Tadi sudah diilustrasikan di halaman sebelumnya. Oke. Lanjut teman-teman. Nah, ini bentuk flowchartnya ya. Mulai masukkan N, total sama dengan 0, I sama dengan 1 sampai dengan N. N-nya berapa? Kalau 5 ya 5, kalau 3 ya 3, tergantung N-nya berapa. Ya. Lalu faktorial sama dengan 1, J sama dengan 1 sampai dengan I. Jadi dia akan melakukan perhitungan sampai dengan N kali. Ya, masukkan 5 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial, 1, 2, 2 faktorial, 6, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan hasilnya 153 kalau dengan proses yang ini. Ya. Oke, jadi faktorial dari 1 sampai dengan 5 adalah 100. Kalau 5 faktorial beda lagi ya. Ini 1 faktorial, 2 faktorial. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini menggunakan bahasa Python ya. If hampir sama, return basis hitung pangkat, basis eksponen tadi 2 perpangkatan ya. Kalau kita buatkan rekursifnya di mana ini dia pemanggilan ulang ya. Jadi 2,3 2 dikali dipanggil ulang 2-nya. Dipanggil lagi 2 dikurangi 1. Ya, jadi semuanya akan dihitung 2 pangkat 3 adalah hasilnya 8. Hitung dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 1 itu 1, 2 pangkat 2 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Ya, jadi 1 kali 2 kali 4, 2 kali 4 adalah 8. Ya. Nah, ini contoh kasus tadi ya. Nah, 4 faktorial juga demikian. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, tadi sudah nih.
Oke, nanti teman-teman coba kerjakan gambar satu ya. Di gambar satu ini outputnya apa? Ya, ini kalau tadi faktorial, sekarang teman-teman tolong kerjakan ini adalah deret bilangan Fibonacci. Ini ada dua gambar. Ya. Nah, kalau gambar satu, flowchart yang pertama, outputnya seperti apa? Ya. Kalau gambar dua, outputnya seperti apa? Coba dibuatkan di tugas 6. Ya. Ini sampai suku ke get n. Ya. Loopingnya ini dia. Jadi dia akan mulai ke atas, dia ada proses looping. Jika i lebih besar daripada n, jika tidak, Fibonacci-nya proses. Jika iya, dia n. Ya, ini hampir sama ya. Coba, ini ada dua bentuknya, ada yang ke kiri, ke kanan, ada yang ke bawah. Ya, silakan teman-teman dibuatkan tabel validasinya sehingga menghasilkan output yaitu bilangan deret Fibonacci. Nah, sebagai gambaran nanti mengerjakannya seperti ini ya. Ini misalnya input definisi jika inputnya n, n-nya berapa ya dimasukkan misalkan 10 misalkan. Berarti A sama dengan 0, B sama dengan 1, I sama dengan 2. Lalu ditampilkan A dan B berarti cetak. Jika I lebih kecil dari N, ya jika iya, A sama dengan B sama dengan C, I sama dengan tambah 1. Dia selesai. Jika tidak, C sama dengan A, B, tampilkan C, lalu dia balik lagi ke atas. Nah, jadi deret Fibonacci dia akan menghitung ya. Misalkan di sini, ya tampilkan suku ke 10, misalkan deret Fibonacci 10. Nah, inputkan 10. A sama dengan 0, B sama dengan tampilkan A dan B. A dan B-nya adalah 0 dan 1. Ya. Apakah 1 ya I-nya adalah 2 ya. 2 bukan 1 2 di sini I-nya 2 lebih kecil dari 10. Jika iya, jika iya dia ke bawah. C sama dengan A ditambah B. A tambah B berarti 0 ditambah 1. Tampilkan C. Ya, berarti habis 0 1 cetak 1. Ya, lalu naik lagi ke atas. I-nya jadi berapa? Nah, dilanjutkan. Hasilnya seperti ini. Ya, ini ada dua. Ya, Pak ada yang salah. Ya, ini ada yang salah. Kenapa? Kenapa saya buat salah di sini ya? Silakan teman-teman perbaiki. Baiknya dari mana nih? Ini ada yang salah letak ya. Iya, tadi ada yang celetuk. Pak, ini ada yang salah. Iya, kan kondisi itu cuma ada true atau false. Nah, berarti ini loopingnya atau algoritma yang di sini nih, nah, ini dipindahkan ke sini. Nah, sehingga I tambah satunya tampilkan C-nya. Silakan diperbaiki sehingga nantinya hasilnya Fibonacci-nya adalah untuk deret 10 0 1 1 jadi 0 1 terus C-nya 0 tambah 1 lalu dia naik lagi cetak C-nya yaitu 2 ya. 2 dari mana? 1 tambah 1. Terus 2 tambah 1 ya 3 tambah 2 dan seterusnya. Silakan diselesaikan tabel validasinya sehingga menghasilkan deret Fibonacci seperti ini di tugas ke-6 teman-teman ya. Nah, ini deret Fibonacci tadi sudah ya. Tadi diperbaiki menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, rekursif ya sering juga digunakan untuk menyelesaikan konsep menara Hanoi. Jadi sebetulnya rekursif itu diciptakan karena apa sih ya? Ceritanya ya, ceritanya di negara Thailand sana ada seorang biksu yang memperhatikan piramid ya, piramid susunan candi. Ya, beliau atau biksu tadi berpikir bagaimana cara memindahkan candi dari satu kota ke kota yang lain ya. Tapi bentuknya jangan nggak boleh terbalik. Artinya kalau yang kecil tidak boleh ada di bawah yang besar. Nah, saking sulitnya beli, oh si siapa namanya si biksu tadi berpikir ini kalau selesai mungkin hari akan sudah kiamat ada dunianya karena belum ketemu konsepnya. Ya, jadi di sini ada tiang asal, misalkan teman-temannya tiang asal, ini ada beberapa level, nanti dipindahkan ke tiang tujuan. Ya. Syaratnya adalah bagian yang lebih kecil tidak boleh ada di bawah dari bagian yang lebih besar. Nah, misalkan dia akan pindahkan dari A
ke C. Jadi jika N sama dengan satu maka langsung pindahkan. Misalkan kalau jumlahnya satu ya langsung pindahkan aja dari A ke C. Kalau cuma satu. Nah, kalau piringannya lebih besar daripada satu, misalkan dua, gimana cara pindahkannya? Nah, N min satu, jadi dua tadi, piring paling atas dipindah ke tiang B. Lalu piring yang terakhir pindahkan ke tiang C, baru tiang B pindahkan ke tiang C. Nah, kan gitu caranya ya. Jadi misalnya ini ada dua nih, ada dua ya. Ada dua akan dipindahkan. Jadi N-1 berarti piring yang kedua dipindahkan ke B. Nah, lalu piring yang nomor satu di sini pindahkan ke C. Baru yang B pindahkan ke C. Jadi untuk memindahkan yang dua piringan akan ada beberapa langkah ya. Nah, misalkan nih konsepnya kita coba ya. Misalkan kita coba akan pindahkan. Kita coba rekursifnya ya. Nah, misalkan di sini ada menara yang ada di tiang A ya. Akan kita pindahkan tiang A ke tiang C misalkan. Berarti langkah pertama adalah tadi ya, ini dipindahkan ke tiang B, lalu yang dari A langsung pindahkan ke C, lalu dari B pindahkan ke C. Nah, ini namanya rekursif tadi, ya konsep menara Harmony. Kalau dua masih terlihat notasi pemindahannya ya. Jadi piring A ke B, tadi A dari A ke B, lalu dari A ke C, lalu B ke C. Berarti untuk dua piringan diperlukan 3 langkah untuk memindahkan. Nah, bagaimana kalau piringannya candinya ada 3 piringan, diperlukan berapa langkah untuk memindahkan? Langkah pertama yang baik apa nih? Ya dari A ke C, A ke C di sini. Kalau A ke B nanti yang kecil akan ada di bawah sini ya, A ke C. Lalu setelah itu dari A ke B. Nah, demikian ya karena kita mau memindahkan yang tiang yang besar ini, piring yang besar ini. A ke B, dari A ke B lalu mana lagi? Oh, C ke B. C kita pindahkan ke B. Kenapa? Karena A-nya mau kita pindahkan ke C. Nah, ini kita pindahkan C ke B. Lalu A-nya kita pindahkan ke C. Nah, dengan demikian paling dasar sudah pindah nih. Nah, yang B nggak mungkin kita pindahkan ke sini karena dia lebih kecil. Berarti B pindahkan ke A langkah kelima. B pindahkan ke A. Langkah berikutnya adalah B-nya dipindahkan ke C. Nah, dan yang langkah terakhir adalah A-nya dipindahkan ke C. Nah, ternyata untuk 3 piringan diperlukan 7 langkah. Kalau 2 piringan tadi 3 langkah. Kalau 3 piringan menjadi 7 langkah. Ya, 7 langkah. Nah, berarti di sini kita nanti kalau nanti di ujian bisa kalau 4 gimana, kalau 5 bagaimana? Ya, nah, tinggal dihitung aja ya, berapa rumus yang harus digunakan untuk memindahkan piringan tersebut konsep menara NO. Jadi formulasinya adalah 2 pangkat N-1. Jadi kalau tadi ada 2 piring, berarti 2 pangkat 1 dikurang 1 kali pindah. Ya, kalau piringannya ada 2, berarti 2 pangkat 2, 4 dikurangi 1 3 kali. Kalau piringannya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikurang 1 2 pangkat 3, berapa? 8 dikurang 1 7 langkah. Nah, nanti kalau di ujian atau UTS ada 10 piringan, ya jangan dilakukan tadi ya. Kelamaan Anda jalankannya tinggal 2 pangkat 10 dikurang 1 langkah pemindahan itu nantinya ya. Oke, implementasi rekursif pada program sekarang. Bagaimana implementasinya? Nah, misalkan rekursif itu panggilan ulang ya. Diketahui untai U didefinisikan secara rekursif. Uji adalah U, uji adalah anggota U misalkan. Jadi uji ini adalah himpunan anggota U. Jika X anggota U, maka demikian pula XNE dan XG. Nah, pertanyaannya apa ini XNE? Jadi dia akan memanggil ulang ya. Jadi jika X adalah anggota U, X ini akan memanggil ujinya. Jadi di sini akan menghasilkan ujine dan ujinek. Ya, ujine, NE dan uji NEG ini. Ya. Maka yang termasuk anggota U adalah tadi sudah terjawab ya. Oke, dia akan muncul ke sini. Uji NEG. Oke, uji N dipanggil di sini, lalu uji NE-nya dipanggil di sini. Jadi hasilnya yang termasuk anggota U adalah uji NEG misalkan ya. Itu pemanggilan ulang.
Oke, oke ya, sudah terjawab ya. Contoh lain untuk ujian misalkan soal rekursif misalkan ya. Diketahui uji sama dengan S, lalu X sama dengan S. Lalu X an apa? Jadi X ini uji, X-nya manggil uji, jadi ujian. Ya, kalau X an X negara gimana jadinya? X-nya manggil uji, ujian, uji negara. Jangan salah ya, bukan ujian negara, tapi ujian, ujian negara. Ya, ini ujian, lalu dipanggil lagi di sini ujian negara. Kalau ini gimana? Ujian dan uji negara. Ya, kalau ini dua variabel yang berbeda. Kalau ini ujian, ujian negara. Kalau ini ujian dan uji negara. Contoh lain, ALG sama dengan M. Lalu X sama dengan M. Bagaimana dengan XORIT? XORIT adalah algorit. Ya. Kalau XMA berarti algoritma. Karena dia panggil ada di atas nih. Kalau dua soal ya, jadi ini bersambungan. Kalau misalnya soalnya cuma satu ya ini algma. Lalu kalau algoritma, nah ini manggil lagi di atas algoritma, algoritma. Ya, algoritma. Algorit dan eksma, algma dan seterusnya ya. Oke, tok sama dengan S. Lalu kalau X sama dengan S, lalu kalau ke X adalah apa? Ketok. Kalau XXE berarti tok tok E ya. Kalau XE berarti tok E. Kalau XE dan XE tok E dan tok E dua kali. E-nya dua ya, tok EE ya. Oke, kalau wow berarti tok tok wow. Oke, apalagi ya? Contoh lain, S. X sama dengan S. Kalau X, Eng berarti bank. Kalau Ali XX berarti Ali Baba. Kalau XO berarti Bang Bakso. Ya. Kalau XA dan XLI berarti Bang Bali. Oke ya, Bang dan Bakso. Oke, ini contoh rekursif dalam program C teman-teman ya. Ini tadi ya, untuk menghitung deret, hitung satu 2 3. Nah, gimana cara menghitung atau membuat program deret? Nah, if n tidak sama dengan satu, return. Lalu deret dikurangi satu ditambah satu. Cetak. Nah, ini program. Silakan ini dicoba dipraktekkan di laptopnya teman-teman, di PC teman-teman atau di HP-nya teman-teman. Nah, instalasi dulu di C++. Mudah-mudahan diinstalasi, sudah diinstal C++-nya ya. Udah pertemuan 6 jangan sampai belum diinstal. Karena nanti habis UAS, habis UTS kita akan praktek ya. Oke, ini juga contoh rekursif ya. Ini hasilnya tadi sudah saya print screen ya. Nah, silakan diimplementasikan, dicoba-coba, lalu nanti dikumpulkan di rekursif di tugas rekursif di pertemuan ke-6 ya. Oke, selain membuat resume, teman-teman jangan lupa pertemuan 6 ada tugas tambahan, buka e-book LTM algoritma halaman 11, 12, dan 13. Menjelang UTS, selesaikan 4 soal diagram flowchart di halaman 11, lalu halaman 12 selesaikan 4 soal struktur looping, dan halaman 13 selesaikan 4 soal struktur rekursif. Oke, itulah tadi kita sudah membahas tentang rekursif. Silakan disimak lagi videonya diulang-ulang sambil dikerjakan tugasnya dan dipraktekkan implementasi program tersebut dengan menggunakan C++ atau Python. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.